Pagi yang indah bagi bunga yang merekah bermekaran, wanginya semerbak membelai hati yang tengah merasa gelisah. Khawatir jika matahari pagi ini tidak sehangat selimut malam tadi yang membelai memberikan rasa nyaman yang begitu memabukkan. Ah, dadaku kembali berdetak mengingat perjalanan malam panjang itu. Bibir merahku tersenyum mencerminkan rasa bahagia yang kian menjadi nyata. Sayang, usapan lembut di kedua punggung tangan membuatku membuka mata. Namun, aku enggan untuk beranjak. Tetap pada posisi ini, memeluk tubuhnya dari belakang. Sayangku, ucapnya lagi membuatku mengangkat kepala. Apa? Tidak apa-apa, takutnya kamu tidur di sana, ujar Adi membuatku kembali menempelkan pipi pada punggungnya yang lebar. Aku sangat menikmati momen ini, di mana aku berdiri memeluk dia dari belakang, meskipun aku tahu dia pegal karena harus mengeluarkan tenaga lebih untuk berpegangan pada Walker. Tapi aku sangat menikmatinya. Dia memanjakanku, meski hanya dengan punggungnya saja. Mas, gumamku dengan suara serak. Pegal, tanyaku. Sedikit, tenang saja. Aku masih kuat untuk berdiri kok. Aku terkekeh. Dia sedang berbohong. Kulihat tangannya mulai bergetar, menahan pegal di kaki. Terpaksa aku harus melepaskan pelukanku dan menarik kursi tunggal yang ada di sampingku. Duduklah, aku tahu kamu sedang menahan pegal, kataku kemudian. Adi tersenyum kecil lalu menjatuhkan bokongnya pada kursi. Dia meluruskan kakinya, melepaskan Walker yang sedari tadi jadi penopang tubuhnya. Sini, sekarang duduk di sini. Aku menyipitkan mata melihat dia menepuk paha. Kenapa? Tanyanya saat kepalaku gelengkan. Itu terlalu nyaman. Lihat, sudah pukul 5:30 pagi. Aku harus mulai beraksi, harus mandi, menyiapkan sarapan, dan sebentar lagi Dokter Kamila akan datang. Aku tidak mau kalah cantik darinya. Kamu tidak akan kalah, Al. Kamu pemenang sekaligus penenang untukku. Ayolah, duduk sebentar. Aku ingin memelukmu seperti tadi kamu memelukku. Aku tidak bisa menolak. Dia terlalu memaksa dengan menarik tanganku yang membuat tubuhku ambruk di atasnya. Seperti yang dia katakan, Adi melingkarkan kedua tangan besar itu di pinggang rampingku, memelukku dengan erat. Dagunya bertumpu pada pundak, membuat hembusan nafas itu terasa hangat di leherku. Pandangan kami sama, melihat pada bunga mawar merah yang tengah bermekaran. Daun hijau itu basah oleh embun di pagi hari. Sengaja aku membuka gorden dan jendela pagi-pagi sekali untuk mendapatkan udara sejuk dari bunga-bunga dan tanaman hias di luar sana. Dan itu dimanfaatkanku dan Adi untuk bermesraan, saling menghangatkan pagi dengan saling berpelukan penuh cinta. Mama, aku dan Adi melihat ke arah pintu, di mana ada suara gadis kecil dari sana. Adi melepaskan pinggangku, menyuruhku membuka pintu yang terkunci. Ya sayang, kataku, seraya berjalan menuju ranjang, mengambil kimono untuk menutupi tubuh yang hanya berbalut baju tidur tipis setengah paha. Safa mau pipis. Mama, oke sayang, sebentar, ucapku lagi seraya memutar kunci. Wajah bulat Safa dengan rambut acak-acakan menyambutku setelah pintu terbuka. Bibirnya mengerucut dengan tangan yang mengusap sudut mata. Yuk ke air, ujarku, membawa dia masuk. Safa mengangguk. Dia pun berjalan mengikutiku ke kamar mandi yang ada di dalam kamar. Akhirnya, aku dan putriku mandi bersama, hingga memakan waktu yang cukup lama. Alina cepetan mandinya sayang, di luar ada tamu. Tamu? Mungkin Dokter Kamila sudah datang. Sepagi ini, pertanyaan demi pertanyaan bersarang di otakku. Namun, tak urung bagiku
untuk mempercepat gerakan agar bisa segera selesai. Beberapa saat di kamar mandi, aku dan Safa keluar dengan handuk yang melilit tubuh kami. "Mama, di sini enggak ada baju Safa," tutur putriku seraya duduk di pinggir ranjang. Benar, apa yang dikatakan putriku, benar adanya. Lantas, apakah aku harus mengambil pakaiannya ke kamar, lalu kembali lagi ke sini? Tidak, itu akan membuang-buang waktu. Aku segera berpakaian lengkap, lalu setelahnya mengambil pakaian Safa ke kamarnya. Saat melewati ruang tengah, tidak ada siapa-siapa di sana. Suamiku tidak ada. Tamu yang dia maksud pun tidak ada di mana-mana. Aku sudah mengeceknya di ruang tamu, tapi nihil. Suamiku dan tamu itu tidak ada. Lalu siapa dan di mana tamu itu? Hampir saja kaki ini melangkah keluar rumah, tapi aku urungkan, mengingat rambutku yang masih acak-acakan, belum disisir. Cepat aku kembali ke kamar, memakaikan baju pada putriku, lalu bersolek sebentar untuk mempercantik diri. Ingat, Dokter Kamila akan datang sekarang, jadi aku harus cantik. Jangan kalah sama dia yang sedang mencari jalan masuk ke dalam istanaku. "Mama, Safa mau pakai itu," tunjuk Safa pada lipstik yang sedang aku pakai. "Boleh, tapi jangan yang ini. Ini terlalu merah untuk Safa." Aku mencari lip gloss berwarna merah muda, lalu mengoleskannya pada bibir mungil putriku. Sudah, Safa jadi cantik sekali. Sekarang Safa sarapan ya. Putriku menggelengkan kepalanya. Safa mau nonton Kak Ros. "Kak Ros," kataku, mengulang ucapannya. "Boleh, asal sambil minum susu sama roti. Kalau enggak, gak akan mama nyalakan TV. Safa mengerti?" "Ya, ngerti mama, anak pintar," ujarku seraya merapikan poninya. Aku dan Safa keluar dari kamar, kemudian pergi ke ruang tengah, menyalakan televisi. Lalu aku ke dapur untuk mengambil susu serta roti selai coklat. Setelahnya, aku mencari Adi yang sedari tadi menghilang entah kemana. Kini, aku benar-benar keluar dari rumah. Dan Adi, suamiku ada di depan paviliun. Sedang apa di sana? Kakiku berjalan menuruni tangga teras rumah, menapaki satu persatu batu yang tersusun memanjang sebagai jalan menuju paviliun. "Mas," sapaku, yang langsung disambut dengan pandangan suamiku. "Mana tamunya?" tanyaku lagi. "Ini, di sini. Tamu di paviliun." Aku semakin penasaran ingin tahu siapa tamu itu, hingga harus berada di sana. Bukankah seharusnya di rumah kami? Kenapa malah ada di tempatnya Aris? "Bu," sapa Aris ramah saat aku datang. Pandanganku langsung tertuju pada wanita yang duduk di samping Aris sambil menangis. Pikiranku langsung buruk pada pria itu. Mungkinkah dia telah berbuat yang tidak-tidak dengan wanita itu, hingga si wanita minta pertanggungjawaban supir itu? Ah, ini gila. Aris berzina. "Siapa dia? Kenapa nangis-nangis gitu?" tanyaku akhirnya. Aku langsung masuk ke dalam, duduk di kursi kayu tepat di depan mereka. Sedangkan Adi, dia berusaha mengikutiku dengan membawa walker yang tak jauh darinya. "Dia istrinya Aris, sayang. Baru tiba dari kampung. Katanya dia ingin tinggal sama Aris di sini. Kerja jadi pembantu kita pun gak masalah, asal bisa bareng suaminya terus," tutur Adi menjelaskan. "Betul istri?" tanyaku menelisik. Wanita itu mengangguk. "Boleh lihat surat nikahnya," kataku lagi. "Al, dia benar-benar istrinya Aris. Dia sudah lama kerja sama aku, dan aku tahu dia sudah menikah." Adi keberatan dengan apa yang aku lakukan. "Aku hanya ingin memastikan aja, Mas. Aku tidak mau ya nanti tiba-tiba rumah ini didatangi polisi karena ada laporan suaminya tinggal dengan selingkuhan di sini, atau enggak digerebek karena ternyata Aris suami dari wanita lain. Ini untuk jaga-jaga, buat laporan ke Pak RT juga.
Adi mengembuskan nafas kasar. Aku selektif. Iya, aku berada dalam jajaran istri sah. Tidak akan membenarkan perselingkuhan dengan alasan apa saja. Ini Bu, wanita dengan kerudung bergo itu mengulurkan tangan memberikan 2 buku kecil padaku. Percayakan sekarang, ujar Adi padaku. Aku mengangguk. Aku juga bertanya, alasan apa yang membuat wanita bernama Lasmi itu ingin tinggal di sini. Setelah sekian lama bertahan, ditinggalkan suami yang bekerja di perantauan. Tidak ada jawaban yang kuat selain dia ingin dekat dengan suaminya. Dia juga tidak keberatan jika harus bekerja jadi pembantu di sini, meskipun tidak digaji. Yang terpenting, dia tinggal di sini bersama Aris. Aneh sih menurutku. Tidak mungkin ingin bekerja tanpa digaji. Tidak mungkin juga tiba-tiba datang menemui suaminya pagi-pagi buta dengan menangis pula jika tidak ada apa-apa di kampungnya. Kalau ibu tidak mengizinkan, biar saya ngontrak saja, Bu. Gak apa-apa, saya bisa pulang pergi ke sini jika bapak dan ibu butuhkan, tutur Aris saat aku belum memberikan jawaban. Akan sangat repot jika seperti itu. Kalau Adi sudah sembuh atau aku bisa mengendarai mobil dengan lancar, mungkin bisa saja. Tapi untuk sekarang, kami sangat mengandalkan Aris untuk pergi kemanapun. Sudahlah sayang, apa salahnya jika kita bantu mereka? Toh mereka tinggalnya di sini, bukan di rumah kita. Pekerjaan kamu juga jadi ringan jika ada Lasmi yang bantu. Kasihan loh, jauh-jauh dari kampung ke sini. Aku yakin tidak akan ada masalah karena mereka suami istri. Kayak Binarsi dan Pak Yadi di rumah mama kan jadinya. Aku membenarkan perkataan suamiku. Setelah beberapa lama membisu, akhirnya aku mengizinkan wanita bernama Lasmi itu tinggal di sini. Untuk sementara, aku tetap pada pendirianku. Aku tidak ingin ada pembantu, hingga akhirnya nanti aku merasa lelah sendiri. Setelah semuanya aku rasa cukup dengan Aris dan istrinya, aku mengajak Adi untuk kembali ke rumah kami. Namun, pemandangan yang menyesakkan akan segera terjadi saat kulihat ada mobil masuk ke dalam halaman rumah kami. Dokter Kamila sudah datang, Al. Tahu, kataku jutek. Maaf, ujar Adi, menyadari perubahan moodku. Kamu ke dalam dulu, mandi dulu, masih bau keringet juga. Biar aku yang menyambut Dokter Kamila, ucapku, yang langsung dijawab gumaman oleh suamiku. Adi masuk ke dalam rumah, sedangkan aku berdiri bersih dekap dada di teras rumah. Assalamualaikum, Bu Alina. Waalaikumsalam, dokter. Wah, rajin sekali Dokter Kamila ini. Padahal masih pukul 7 pagi loh, tapi sudah datang untuk bekerja. Jam di rumah Dokter Kamila mati rasa ya? Tidak, bukan seperti itu, Bu Alina. Tapi memang lebih pagi lebih baik, bukan? Tenaga masih full, udara masih sejuk. Jadi terapi pun akan berjalan sangat lancar. Duduk, dokter, kataku, seraya menunjuk kursi di teras. Kita santai saja dulu di sini, sambil menunggu suami saya mandi wajib. Soalnya sudah kebiasaan, kalau sudah subuhan, dia minta jatah lagi. Jadi, lain kali jangan terlalu pagi kalau Dokter Kamila tidak mau menunggu lama di sini. Aku melirik dia yang memaksakan tersenyum dengan anggukan kepala yang pelan. Bersambung.